Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Masih bersama Mimin Rufuki Channel. Di video kali ini Mimin mau buat lanjutan alur cerita manga yang berjudul Kawaii Kanojo-chan. Mungkin bagi kalian yang belum nonton video part sebelumnya, silakan tonton terlebih dahulu agar sesuai dengan alur ceritanya. Oh ya, sebelum lanjut, Mimin mau promosi dulu nih. Mungkin bagi kalian yang mau cari kaos ataupun hoodie anime murah, kalian bisa kunjungi Rufuki Store yang ada di Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Link pembelian ada di deskripsi. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Di video sebelumnya, ada orang yang memanggil Ikuto. Ternyata yang memanggilnya adalah junior di tempat kerjanya yang bernama Edano, seorang wanita cantik berambut pendek. Ia pun berkata, "Akhirnya aku menemukanmu. Tadinya aku berencana mengajakmu pergi ngombe, namun kamu langsung pulang hari ini." Loh, siapa dia? Sambil menunjuk Yue. Yue pun coba menjelaskan dirinya dengan Ikuto adalah, namun perkataannya langsung dipotong oleh Edano. "Mungkinkah kamu pacarnya senpai?" Dengan panik, Ikuto menjelaskan, "Bukan gitu, Yue-san itu awalnya adalah tetanggaku. Pokoknya ini rumit, tapi kami hanya berteman." Edano pun membalas, "Gitu ya, syukurlah." Mendengar perkataan Edano, Yue terlihat sangat menakutkan. Lalu kemudian Edano pun memanggil senior kerja lainnya dan bilang dia bisa ikut ngombe bareng. Padahal Ikuto belum ngomong apakah ia mau. Edano pun memperkenalkan senior kerja sekaligus teman CMC yang bernama Matsuda. Edano pun berkata, "Yue-san, senang bertemu denganmu, dan sampai jumpa." Edano pun menarik dan mengajak Ikuto pergi, tapi CMC masih tidak enak dengan Yue. Namun teman CMC pun sadar, kayaknya ada sesuatu yang mau dilakukan antara Ikuto dan Yue, namun ia langsung dicubit oleh Edano. Yue pun langsung paham dengan situasi sekarang. Ia pun bilang, "Aku bisa menemuimu kapan saja, dan juga aku akan memanggangkan kue untuk mulai waktu." Merasa jengkel, Edano pun menyuruh seniornya untuk mengajak pergi Ikuto. Dan mereka bertiga pun pamit pergi. Namun hanya dari wajah mereka berdua saja, sepertinya ada motif yang tersembunyi. Anjay yang diri duel. Sesampainya di bar, Edano pun bertanya kepada Ikuto, apakah dia melihat kecelakaan lalu lintas tadi saat perjalanan ke sini? Edano sangat takut. Teman CMC pun ikut menimpali pembicaraan mereka. Edano pun melanjutkan, ia melihat sesuatu yang kayak gitu. Kupikir ia menjadi khawatir untuk pulang sendiri. Namun Ikuto tidak mendengarkan karena dia masih kepikiran dengan Yue yang tinggal sendirian juga. Apakah dia baik-baik saja? Edano pun memanggil Ikuto dan bertanya, "Kamu sedang memikirkan sesuatu yang lain kan?" Ikuto pun menjawab, "Enggak kok, ia cuma khawatir apakah Yue baik-baik saja." Edano pun membalas, "Sekarang yang di depanmu itu aku, tolong lihat aku saja." Ikuto pun meminta maaf. Teman CMC pun ngomong, "Aku juga di sini loh." Lalu kakinya langsung diinjak oleh Edano. Dan ternyata dari tadi Yue menguping pembicaraan mereka bertiga yang berasal dari penyadap suara yang entah taruh di mana. Lalu kemudian Yue pun mencari data diri Edano. Entah apa yang ia akan lakukan. Kita beralih lagi ke CMC. Sekarang ia hanya berduaan dengan Edano karena temannya pergi ke toilet. Edano pun bertanya kepada Ikuto, "Kenapa kamu gak minum lagi?" Ikuto pun menjawab, "Aku sudah minum terlalu banyak. Apakah kamu akan baik-baik saja saat pulang nanti?" Edano pun menjawab, "Soal itu nggak masalah sih, tapi jujur saja ada sesuatu yang lumayan aku khawatirkan." CMC pun bingung, apa yang membuat Edano khawatir. Edano pun berkata, "Aku hanya bisa membicarakannya dengan Ikuto Senpai saja. Bagaimana kalau kita berdua pergi ke sesuatu tempat lain setelah ini?" Sambil ia memegang tangan Ikuto, CMC pun berpikir, apa yang harus dia lakukan. CMC pun refleks menarik tangannya dan menjauh dari Edano. CMC pun berkata, "Edano, kau nampak sedikit mabuk hari ini. Aku akan mendengarkan ceritamu di kantor minggu depan. Gak masalah kan?" Akhirnya, acara kumpul mereka pun sudah selesai, dan waktunya pulang. Mereka berdua pun berpisah dengan Ikuto, karena arah pulang mereka berbeda. Ikuto pun berpesan kepada temannya untuk mengantarkan Edano sampai stasiun. Namun entah kenapa, Edano terlihat sangat kesal. Saat perjalanan, teman CMC pun mencoba ngajak ngobrol dengan Edano, dan ia pun berkata, "Ikuto itu benar-benar dingin ya. Jika kamu ingin cerita." Edano pun menjawab dengan ketus, "Diamlah dasar nggak guna." Teman CMC pun ingin mencairkan suasana, dan ia mau pergi beli teh sebentar. Lalu tiba-tiba ada nomor yang tidak dikenal menelpon Edano. Ternyata yang menelponnya adalah Yue, dan ia pun berkata, "Apa kamu menikmatinya?" Edano pun menjawab, "Kamu temannya Ikuto Senpai kan? Ya waktu itu, kamu membuatku kaget saja. Dan dari mana kamu dapat nomorku?" Yue pun menjawab, "Maaf mendadak menelponmu selarut ini, tapi aku punya permintaan penting." Sebenarnya Yue masih sedikit menyesal telah membunuh mantan pacarnya. Waktu itu, ia tidak memberi peringatan untuk tidak berselingkuh. Jadi untuk kali ini, Yue ingin menyelesaikan masalahnya dengan Edano dengan cara berdialog yang damai, tanpa keributan apapun.
Edano pun bertanya, apa yang kau maksud? Yue pun menjawab, pokoknya aku ingin kamu berjanji tentang satu hal kepadaku. Bisakah kamu tidak mendekati Ikuto lebih dari ini? Mendengar itu, Edano malah tertawa dan berkata, aku jadi sedikit bingung saat kamu berbicara soal permintaan penting. Gak mungkin lah, tolong jangan khawatir tentang hal itu. Kami cuma senpai dan kohai, biasa kok di tempat kerja. Yue pun berkata, syukurlah, aku akan mempercayai kata-katamu itu, sambil mengawasi Edano dari kegelapan malam. Karena lama, teman si MC pun meminta maaf. Ia pun bertanya, apa ada sesuatu yang terjadi? Edano pun berkata, aku berubah pikiran. Kita beralih ke Ikuto. Ia masih kepikiran. Ia harap tidak melakukan sesuatu yang buruk kepada Edano. Ia tidak bisa mengatakannya karena saat itu Ikuto terbayang-bayang wajah Yue. Sekarang Ikuto sudah pulang. Dan hari ini benar-benar hari yang panjang dan banyak hal yang terjadi. Ia pun juga sudah mau tidur. Namun tiba-tiba ada orang yang memencet bel pintu rumah. Ikuto pun agak jengkel siapa yang bertamu selarut ini. Saat diintip dari lubang pintu, ternyata itu Matsuda dan juga Edano. Ikuto pun bertanya apa yang terjadi kepada Edano. Temannya pun menjawab, mereka berdua minum lagi tadi dan membuat Edano tambah mabuk. Matsuda tidak tahu di mana Edano tinggal, jadi ia membawanya ke rumah si MC. Ikuto pun berkata, serius? Untuk sementara, bawa dulu dia masuk sampai dia sadar. Ya, namun temannya pun menjawab, soal itu maaf, aku harus bangun lebih awal karena besok masih banyak pekerjaan yang digarap. Jadi mohon bantuannya ya. Si MC pun berpikir, anjir lah, dirinya tak percaya ia membiarkan seorang wanita masuk ke dalam rumahnya pada jam segini, tapi ia rasa dirinya juga tidak bisa mengantarkannya pulang. Ikuto pun bertanya kepada Edano, apakah dirinya masih bisa berjalan? Ayo masuk dulu, aku akan mengambil segelas air. Namun Edano malah tersenyum mencurigakan. Di sisi lain, Matsuda agak khawatir dengan Edano. Sesaat kemudian, Edano terlihat baru sadar. Ikuto pun menjelaskan, di sini rumahku. Matsuda lah yang membawamu ke sini karena kamu mabuk. Kamu baik-baik saja kan? Edano pun menjawab, gitu ya, sekarang aku sudah mendingan, maaf bikin repot. Edano pun bertanya, jadi ini kamarnya senpai ya? Apa ada majalah nakal yang disembunyikan di sini? Dengan gugup, Ikuto pun menjawab, nggak ada sesuatu yang kayak gitu. Edano pun menjawab, kamu yang malah panik jadi makin mencurigakan loh, ibunya. Ikuto langsung mengubah beralih topik dan berkata, ini sudah lumayan larut, jadi sebaiknya kita harus tidur. Edano, kamu tidur di kasur saja, aku akan tidur di sofa. Namun Edano malah mulai menggoda si MC dan berkata, jangan mengatakan sesuatu yang suram kayak gitu, ayo kita tidur bareng dong. Kamu bakal demam loh kalau tidur di sini. Ikuto pun langsung menghentikan niat Edano. Si MC tetap ingin tidur di sofa, walau Edano terlihat agak kesal, tapi Ikuto harus tahan dengan godaan ini. Waktu pun berlalu, sekarang sudah jam 2 malam. Ikuto juga sudah tertidur, namun Edano belum. Ia pun berpikir, ia satu langkah dibanding Yue karena dia sudah menginap di rumah Ikuto. Kenapa cewek itu berlagak seperti pacarnya Ikuto? Edano tidak mau membiarkan malam ini berakhir seperti ini. Kalau tidak, harga dirinya bakal terluka. Edano pun melihat Ikuto dan ia pun berpikir, aha, aku punya ide. Saat mau menyosor Ikuto tanpa Edano sadari, di belakang ada siluet bayangan sedang mengawasi dirinya. Edano pun mencoba mau mencium Ikuto, namun gak jadi karena ia mau memakai kesempatan ini untuk mengambil foto Ikuto. Saat mau selfie, Edano melihat ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Sepertinya orang itu memegang palu. Edano pun terlihat ketakutan, namun saat Edano mencoba melihat orang itu di belakangnya, Edano malah terlihat dia membeku dan pandangannya pun menghitam. Setelah itu, terdengar suara seretan dan terlihat tubuh manusia yang sedang diseret. Sepertinya itu Edano yang telah kenok dihantam palu. Scene pun berubah di mana terlihat Yue sedang mencium kening Ikuto yang sedang tidur terlelap. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton sampai habis, and see you next time.